warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Iniyatil qabul wa husuli kulli ma'mul bijahi sayyidir rasul sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin wal a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fiddin wa du'ati ila din wal mufassirin wal muhaddithin wal musannifin awli sadatina al awliya min masyariqil ardi ila magharibiha awliya itis'ah al ma'rufina bi wali songo ulama innahdiyin zu'ama innahdiyin muassisi jam'iyah nahdlatul ulama jami'an wa ila hadrati ulama nahdiyah ulama nahdiyin fi Pasuruan wa ila hadrati masyayikhi di Ma'had Al-Falah Ploso wa ila hadrati abaina ummahatina ajdadina jaddatina usulina wa furu'ina wa hawasyid wa ahli silsilatina wa man la zair wa la zakir wa la muhallil minal muslimin annallaha yatawashshana wa iyyahum bil maghfirati war rahmah wa yuskinuhumul jannah wa yukafir anhumus sayyi'at wa yunawwir kuburahum bi a'malihimus sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pengurus muslimat cabang, pengurus fatayat cabang, pengurus anak cabang muslimat fatayat se-kabupaten atau sewilayah NU Kabupaten Pasuruan. Semuanya yang saya hormati, saya muliakan. Alhamdulillah, mudah-mudahan puasa kita hari ini menjadi puasa yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memberikan dampak positif terhadap kehidupan kita sehari-hari, terutama membekas dan memberi dampak positif terhadap kemuliaan akhlak kita dalam keseharian kita, dalam beribadah, dalam bertransaksi, dalam bermuamalah, dalam berkarya, beraktivitas. Mudah-mudahan puasa kita benar-benar bisa memberikan dampak yang positif. Amin Allahumma amin. Hadirat muslimat fatayat yang kita muliakan, alhamdulillah maos Ramadan kita lanjut dengan bahasan utama kita pada kesempatan kali ini adalah topik tentang akhlak atau tasawuf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan stressing yang jelas, di mana beliau katakan bahwa beliau diutus oleh Allah. Tujuan inti, tujuan yang paling dominan tidak lain adalah innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sungguh saya diutus oleh Allah semata-mata untuk menyempurnakan kemuliaan daripada akhlak. Akhlak ini yang arti simpelnya, akhlak itu adalah satu kondisi jiwa kita, kondisi jiwa yang menjadi potensi kebaikan kita. Jadi akhlak itu sifatun qalbiyatun atau sifatun ruhaniyatun,
sifatun nafsaniyah, sifat karakter yang ada pada diri kita yang bisa menjadi motivasi munculnya perbuatan-perbuatan baik. Itu akhlak. Misalnya kita mempunyai jiwa penyantun, maka akan akan mewarnai jiwa penyantun yang ada pada diri kita ini pada kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita punya jiwa penolong, ini namanya akhlak. Misalnya kita punya jiwa loman, nah, maka akan muncul dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita punya jiwa tawadhu, akan muncul dalam perilaku kita yang zahir, yang nyata. Nah, itulah akhlak. Bukan penilaian pada lahiriah sebenarnya akhlak. Cuma lahiriah kita ini melakukan hal yang dimotivasi oleh apa yang ada pada diri kita. Akhlak itu kalau akhlak kita dalam diri kita itu memiliki akhlak yang baik, maka perilaku zahir kita akan menjadi baik. Tapi kalau yang ada dalam diri kita ini adalah nilai-nilai atau potensi yang buruk, maka akan nampak potensi itu dalam perilaku zahir kita. Ini akhlak. Jadi akhlak itu sifatun nafsaniyah sebenarnya. Nah, potensi yang ada pada potensi baik yang ada pada jiwa kita. Ini akhlak. Sehingga tidak benar kalau ada orang berkata, iku uang iku cangkeme tok sing rusak, atine api. Nah, ini tidak benar ini. Ana uang lek ngomong sembrono sak saenake dhewe, sak metune. Terus ada temannya bilang, iku sing elek cangkeme saja, lek atine api. Ini sesuatu yang tidak bisa dinalar. Karena yang ada dalam perilaku zahir itu sebenarnya keluar dari potensi yang ada dalam jiwa kita, yang disebut akhlak tadi. Akhlak sayyi'ah, akhlak karimah. Nah, berbicara akhlak, Nabi diutus itu straisinnya adalah untuk menyempurnakan kemuliaan daripada akhlak. Maka rimul akhlak. Artinya kalau dibalik, menyempurnakan akhlak karimah. Berarti pada zaman sebelum Rasul itu sudah ada akhlak-akhlak yang mulia waktu itu. Ada, tapi belum sempurna. Nah, oleh Nabi disempurnakan. Orang kafir Quraisy dulu terkenal sakho, terkenal dermawan orang kafir Quraisy. Nah, sakho atau dermawan ini kan akhlak yang mulia. Tapi kedermawanannya mereka ini berlebihan. Sampai kadang-kadang digawe judi, karena dermawannya tidak ada rasa eman pada uang, tapi dibuat kesenangan untuk berjudi. Nah, sebenarnya potensi yang kedermawanannya itu baik, tapi penggunaannya ini ya, karena memang belum ada syariat waktu itu. Loman tapi gawe taruhan, gawe main, gawe dominuan. Ya, kuat tangi bengi tapi gaya dominuan, gaya catur, gaya sekak. Ini namanya kuatnya melek bengi itu api. Tapi penggunaannya yang masih kurang teratur. Maka Nabi diutus untuk menyempurnakan potensi akhlak yang baik yang ada di antaranya waktu zaman dulu. Sehingga kalimatnya liutam mima, menyempurnakan. Berarti sudah ada saat itu ya, pada diri manusia itu sudah tertanam memang potensi-potensi atau akhlak-akhlak yang baik, siapapun orangnya. Nah, ini disempurnakan oleh Nabi dengan syariat yang dibawa oleh Nabi. Maka syariat Nabi itu semuanya kalau kita renungkan, syariat Nabi, ajaran yang dibawa oleh Nabi itu pada akhirnya stresinya adalah untuk menciptakan akhlak yang mulia. Pasti itu. Karena memang itu tujuannya Nabi diutus. Satu contoh mari kita kasih. Biar kita tahu bahwa di semua aspek kehidupan,
di semua sisi-sisi syariat yang dibawa oleh Rasul, itu semuanya mengandung usaha menciptakan akhlak yang karimah, yang mulia. Contoh sholat, contoh yang real untuk dibuktikan bahwa semua syariat Nabi, semua ajaran Nabi ini pada akhirnya stresinya mengarah untuk menciptakan akhlak yang baik. Contohnya saya ambilkan tadi dalam contoh, yaitu contoh sholat. Orang sholat itu dilatih untuk pertama istiqomah, tepat waktu, tidak berdusta. Di mana ada orang sholat walaupun dia sendiri, tidak akan berani dia memotong jumlah rakaatnya, tidak akan berani. Nah, berarti sholat telah mengajarkan orang itu untuk jujur, dan jujur itu akhlak. Bahkan akhlak yang paling menonjol pada orang muslim itu harus selalu menampilkan kejujurannya. Kemudian sholat itu menciptakan apa? Tanha anil faksha wal munkar. Al faksha wal munkar akan menjadi terhindarkan dengan kita melakukan rajin sholat atau rajin melakukan sholat. Bagaimana orang yang sedang sholat akan mengatakan mesuh atau akan mengucapkan kalimat-kalimat buruk? Tidak ada. Kalau sholat diajarkan yang diucapkan ya yang baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti telah mengajarkan pada kita untuk selalu berkata-kata yang baik. Dan berkata baik itu adalah akhlak mulia. Ya. Di dalam sholat diajarkan bagaimana kita harus menunduk, melihat tempat sujud. Itu juga pendidikan akhlak, bahwa orang hidup yang baik dalam kehidupan sehari-hari bukan memandang yang lebih atas, tapi memandang yang lebih bawah. Tawadhu, ya, merasa rendah, itu akhlak. Tidak ada orang sholat petentang-petenteng, tidak ada. Tanha anil faksha wal munkar. Ya ini. Jadi akhlak yang dibangun di dalam sholat itu ada nilai-nilai kejujuran akhlak, ada nilai-nilai konsistensi istiqomah, ada nilai-nilai tepat waktu. Semuanya itu akhlak. Ada nilai tawadhu, ada nilai melatih kita untuk berkata-kata yang baik. Banyak pendidikan di dalam sholat ini, sehingga dikatakan as-sholatu ursul muwahhidin. Sholat itu adalah kemantene wong-wong sing ahli tauhid. Sholat itu kemantennya ahli tauhid, kemanten. Ya, sholat itu kemanten. Kenapa? Karena koyok manten itu lek ono manten teko sing nyawang sak pirang-pirang, sing menyaksikan sak pirang-pirang. Sholat pun sama. Begitu orang itu sholat, wah, yang menyaksikan malaikat pun menyaksikan. Berjamaah apa enggak? Menyaksikan. Dikelilingi oleh para malaikat. Itu sholat ya. Nah, makanya sholat itu adalah di dalam amalia sholat itu ada pesan-pesan akhlak yang mulia. Sehingga benar kalau dikatakan bahwa semua syariat Nabi muaranya pada akhirnya adalah stressingnya mengarah kepada penciptaan akhlak yang mulia. Itu sholat. Kemudian misalnya lagi ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang
beliau menceritakan daripada dawuhnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, innama ataqabbalus sholata mimman tawadha'a biha li'azamati walam yastatil ala khalqi walam yabit musirran ala ma'siyati wa qata'an nahara fi dzikri wa rahimal miskina wa ibnas sabili wal armalata wa rahimal musab. Ini sabda Allah ini, hadis qudsi, innama ataqabbalus sholat mimman tawadhu'a. Saya hanya menerima sholat yang dilakukan oleh orang yang tawadhu dengan sholatnya, merasa rendah li'azamati, karena mengingat keagungan saya, kata Allah. Jadi sholatnya orang yang tawadhu, hanya sholatnya dia yang diterima oleh Allah. Tawadhu karena merasa dan memahami keagungan daripada Allah, merasa dirinya rendah saat sholat karena melihat dan merasakan keagungan daripada Allah. Jadi sholat menciptakan akhlak terpuji, tawadhu. Dari amaliyahnya, dari aktivitasnya sholat pun ada ruku, ada sujud. Di mana ruku adalah simbol daripada tawadhu, di mana sujud adalah simbol dari tazallul, merasa asor sampai kepala yang selalu di atas harus mencium makhluk Allah yang selalu di bawah, bahkan lebih rendah daripada kaki. Ketika kita sujud lebih rendah daripada bokong. Masya Allah. Ini syariat Allah, syariatnya Nabi membawa nilai-nilai akhlak. Kata Allah lagi, walam yastatil ala khalqi, dan tidak semena-mena terhadap makhluk saya. Kata Allah ini, sholatnya orang yang diterima oleh Allah hanyalah sholatnya mereka-mereka yang tawadhu, pertama. Yang kedua, walam yastatil ala khalqi, tidak semena-mena terhadap makhlukku, tidak diktator. Berarti rohim atau rof atau apa ya namanya, as-samahah. As-samahah, akhlak ini toleran, ya, murah, pemurah, sabar, pemaaf. Ini semuanya walam yastatil ala khalqi, kata Allah, sholatnya orang yang tidak semena-mena terhadap makhlukku. Ini juga akhlak tidak semena-mena, artinya terhadap makhluk Allah yang lain selalu dia menyebar kasih sayang, memberikan apa, menyantuni, menyayangi, menghormati, ya, membantu, memberikan hiburan ketika mereka susah. Ini semuanya akhlaknya. Ya. Atau juga toleran. Berbicara toleran, biar tahu ya bahwa Islam itu akhlak yang terpuji, yang jadi stresinya. Walam yastatil ala khalqi, tidak semena-mena kepada makhlukku. Nabi itu sangat toleran, sangat toleran. Bahkan karena memperhatikan satu orang, Nabi mengajak untuk menyelamatkan banyak orang. Hanya karena diilhami oleh satu orang, Nabi kemudian mengajak untuk menyayangi semua. Contohnya ini, bagaimana ketika Rasulullah waktu itu menerima pemberian dari bangsa Mesir, dari Raja Mesir, pemberian wanita, budak atau apa, hadiah seorang perempuan. Nabi pernah diberi hadiah seorang perempuan, bukan satu orang waktu itu, ada 3 perempuan yang diberikan pada Nabi dari penguasa Mesir, ya. Tapi yang disayangi atau yang diterima oleh Nabi sekaligus menjadi istri Nabi hanya satu, namanya Maria.
Maria Al-Qibtiyah. Ini pemberian dari penguasa Mesir yang notabene bukan orang muslim, bukan orang mukmin waktu itu. Nabi diberi hadiah wanita tiga wanita. Yang satu bernama Maria yang pada akhirnya menjadi dipersunting oleh Nabi dan melahirkan seorang putra dari Maria namanya Ibrahim. Apa? Karena Nabi memperhatikan satu orang yang berkebangsaan Mesir ini, Maria ini. Nabi mengajak kepada sahabat untuk menyayangi seluruh bangsa Mesir. Kata Nabi, innakum sataftahuna ardon yudhkaru fiha al-qirat fastausu bi ahliha khairan fa inna lahum dhimmatan wa rahiman. Kata Nabi kepada sahabat, wahai sahabatku, sesungguhnya suatu ketika nanti engkau akan berhasil menaklukkan negeri-negeri yang banyak. Di antaranya kalian semua akan menaklukkan bangsa Kipti, bangsa Mesir. Tolong ya, kalau kamu berhasil menaklukkan bangsa itu nanti fastausu bi ahliya khairan. Tolong bersikaplah baik kepada bangsa Mesir. Bersikaplah baik kepada bangsa Mesir semuanya. Fa inna lahum dhimmatan wa rahiman. Karena mereka bangsa Mesir ini punya hubungan dengan kita. Hubungan satu dhimmah, tanggung jawab kita kepada mereka. Kenapa? Karena istriku Maria ini berkebangsaan Mesir. Ada ikatan dengan mereka. Maka hormati mereka. Perlakukan dengan baik mereka bangsa Mesir. Warohiman, ada rohim, hubungan rahim. Kenapa? Karena Maria melahirkan Ibrahim. Masya Allah, akhlak Nabi. Hanya karena satu orang wanita, Maria Al-Qibtiyah. Kemudian Nabi dengan akhlaknya yang mulia memesankan kepada para sahabat, jika sawaya-waya nanti berhasil menaklukkan Mesir, perlakukan bangsa Mesir dengan baik. Alasannya Nabi, fa inna lahum dhimmatan wa rahiman. Itu. Subhanallah. Kalau di dalam ayat lain diceritakan dari Ka'ab bin Malik, idza tatahtum Misra fastausu bil qibti khaira fa inna lahum dhimmatan wa rahiman. Sama. Nah, itulah akhlak. Diciptakan akhlak itu dalam sholat. Yang kedua, yang ketiga, walam yabit batayabitu musiron ala maksiati. Yang saya terima sholatnya orang-orang yang semalam suntuh tidak henti-hentinya maksiat kepada tidak maksiat kepadaku semalam suntuk. Berarti sholatnya orang yang diterima adalah orang yang tidak melakukan kemaksiatan semalam suntuk. Ya umpama melakukan kemaksiatan tapi tidak semalam suntuk. Ini memberikan usaha menciptakan akhlak bagaimana sebagai orang mukmin jangan hidupnya terus salah kok, dono api. Salah wajar. Dan ketika bersalah, karena sudah dijanjikan oleh Allah, aku yang akan memberi maaf. Tawwabur Rahim. Nah, ojo oleh terus dadi uang wis ya uripe sing ono hanya keburukan tok. Ini tidak berakhlak namanya. Sekali-kalilah lek ono uang, sekali-kali ono salahi, ini pantas. Tapi lek terus gak tahu ono bener salah tok. Ini namanya sudah tidak bermoral, tidak berakhlak. Maka oleh Allah dikatakan, sholatnya orang yang diterima adalah sholatnya orang yang tidak terus-terusan semalam suntuk melakukan kemaksiatan. Artinya
umpama ono maksiat sedikit gak apa-apa, belum menodai terhadap akhlak. Tapi sebagai orang yang berakhlak, merasa dirinya telah berbuat maksiat, ilingo Allah adalah afuun yuhibbul afwa, zat yang memberi ampun dan sangat suka untuk memberi ampun. Maka mohonlah ampun kepada Allah. Ini berakhlak, tidak sombong. Merasa salah, jaluk sepuro. Lah yang merasa salah tapi tidak pernah jaluk sepuro, ini namanya tidak punya akhlak karena sombong. Wa qata'an nahar fi dzikri. Ya, yang saya terima adalah sholatnya orang-orang yang di siang hari selalu ingat kepadaku. Wa rahimal miskin, menyayangi orang miskin. Wa benas sabil, orang-orang yang dalam perjalanan. Wal armalah, para janda-janda. Wa rahimal musab, menyayangi orang yang kena musibah. Sayang itu adalah akhlak. Masya Allah, luar biasa. Ibadah sholat telah menciptakan dan ada upaya untuk menciptakan akhlak yang mulia. Itu sholat. Yang ketiga, yang berapa seterusnya? Yang kedua, zakat. Zakat itu juga usaha untuk membangun akhlak. Kenapa? Iya, dengan diwajibkannya zakat, maka yang miskin tidak ada dendam kepada yang kaya. Karena sudah diberi, sudah dibagi, kenikmatannya diilingi. Ya. Yang miskin yang selalu hidupnya menderita ini, ketika yang kaya memberikan sebagian zakatnya kepada mereka, hilanglah rasa sakit hati mereka. Hikat, ya, unek-unek sing mantel di hati itu menjadi hilang. Terbangunlah akhlak yang mulia. Sing asali pendendam, hilang dendamnya, menjadi penyayang. Kenapa? Karena sudah ada ikatan, saling memberi. Yang kaya memberikan mereka, yang tidak kaya memberikan zakat, sehingga yang kaya menjadi dapat doa dari yang miskin menjadi dapatkan harta untuk menyambung hidupnya. Hilang sudah dendam, marah, dengki, berniat buruk kepada yang kaya, tidak ada, karena sudah dibagi kekayaannya dengan mereka. Dan orang berzakat berarti memiliki jiwa nyantuni. Jiwa nyantuni itu akhlak. Terbangunlah kedamaian karena akhlak. Terbangunlah kehidupan sosial yang bahasa sekarang itu yang harmonis, yang kondusif. Karena ini, karena akhlak. Ada rasa sayang, ada merasa dihormati, merasa disayangi. Yang kaya memberi harta, yang miskin memberi doa. Nah ini, Qul min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka yang kaya sedekah. Untuk apa? Tutahhiruhum, untuk membersihkan harta mereka. Kalau sudah dikeluarkan zakatnya, harta mereka menjadi bersih, tidak kecampuran hak orang lain. Wa tuzakkihim biha, dan untuk mensucikan hati dari kebakhilan, dari kemeditan ini, bersih. Dibersihkan nodanya hati ini melalui zakat. Dengan zakat sifat bukhel, medit hilang. Sifat tidak penyayang, sifat ego hilang. Tuzaki menjadi suci jiwanya. Tidak hanya yang berzakat, yang diberi zakat pun jiwanya menjadi suci, menjadi bersih. Kenapa? Tidak ada dendam, tidak ada iri, tidak ada kedengkian. Yang ada adalah terima kasih, kenangan baik, dan doa. Subhanallah. Ya, benar, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dalam berpuasa yang hari ini kita lakukan ini stressingnya sama, tidak sekedar mengurangi makan sehingga mengurangi belanja.
Tidak sekedar mengurangi minum sehingga tidak nguyuan. Oh enggak. Puasa ini dikandung maksud untuk ikut merasakan penderitaan orang lain. Sehingga di dalam ya banyaklah sumu tasiku, berpuasalah supaya kamu sehat. Tidak hanya sehat badan, tapi sehat rohani. Tidak hanya sehat jasmani. Dengan berpuasa berzikir itu nyaman, berarti sehat rohaninya. Dengan berpuasa perbuatan baik itu menjadi semangat, menjadi ringan. Dengan berpuasa raga awake menjadi sehat. Sumu tasiku, sehat badan, sehat jiwa. Laisa shaim man tarakal akla wasyarab. Orang berpuasa itu bukan hanya orang yang tidak makan dan tidak minum. Tidak hanya itu. Orang berpuasa itu tidak hanya puasa makan dan puasa minum. Orang berpuasa itu orang yang juga berpuasa tidak mengucapkan kata-kata buruk, tidak melakukan hal-hal yang buruk. Man lam yada qaulaz zur wal amal bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada atau amahu wasyarabahu. Barang siapa tidak mampu meninggalkan ucapan buruk, qaulaz zur, wal amal bihi, tidak mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk dengan puasanya, maka Allah tidak membutuhkan, tidak ada perlu bagi mereka, walaupun tidak ada perlu kepada mereka, walaupun mereka sudah meninggalkan makan dan minum. Itu. Jadi bukan sekedar tinggal mangan minum, tapi usaha diciptakan akhlak yang baik, meninggalkan qauluz zur, ucapan buruk, wal amal bihi, tidak melakukan perbuatan buruk. Jadi bukan pada makan dan minumnya yang ditinggalkan, tapi lebih kepada yang lebih mulia, yaitu akhlak. Laisa siyam minal akli wasyurbi. Puasa bukan karena puasa dari makan dan minum. Innamas siyam minal laghwi warrafati. Bahwa puasa dimaksudkan adalah puasa dari al-laghwu. Lahu itu ucapan yang tidak punya nilai kebaikan. Warrafatu dan perbuatan-perbuatan buruk. Arrafas. Begitu. Makanya ketika kamu dicaci maki oleh seseorang padahal kamu sedang berpuasa, maka katakan inni shaim. Aku tidak mau menjawab caci makianmu karena aku sedang berpuasa. Dipisui. Kadang-kadang kan orang puasa itu kok bermesu. Dipisui kamu oleh seseorang, maka kamu katakan inni shaim. Aku tidak akan balas pisuan kamu, caci makian kamu, karena saya sedang berpuasa. Ya Allah. Jadi itu ya. Nah, saya pikir benar kalau dikatakan bahwa akhlak adalah sesuatu kemuliaan yang sangat tinggi yang mewarnai dan mengisi seluruh aspek kehidupan manusia, baik kehidupan sehari-hari yang kaitannya dengan ibadah kepada Allah, di dalamnya ada kandungan akhlak, atau di dalam beraktivitas sehari-hari sesama kumpul berinteraksi dengan manusia yang lain, dalam hal ini juga ada akhlak. Tinggalkan qaulaz zur, ucapan buruk, tinggalkan kompetisi yang tidak sehat, caci maki, dendam, persaingan yang tidak sehat. Di dalam bertransaksi, bermuamalah juga harus ada sidqu, ada kejujuran, akhlak semua. Dalam berbagai aspek kehidupan, akhlak harus selalu mewarnai. Apalagi kalau kita termasuk orang muslim yang menjadi ciri khas utama dari agama-agama
Yang ada ini hanya Islam yang mempunyai ciri khas akhlak karimah, pesan akhlak yang mulia, kepribadian yang baik. Saya pikir ini yang kita bisa ngaji dari topik yang kita angkat, yaitu akhlak dan tasawuf. Mudah-mudahan ada hikmah yang kita bisa ambil sehingga memberikan dampak positif terhadap diri kita, mental kita, kepribadian kita, untuk senantiasa menghadapi melalui atau melewati hidup ini, sisa-sisa hidup ini kita gunakan untuk sesuatu yang positif bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Hadanallah wa wafaqana lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.